Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-Mukarram Mudir Ma'had Al-Islah Ustaz Syihabuddin beserta para wali santri dan seluruh santri yang kesemuanya mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali pada kajian rutin tafsir surah-surah pendek yang malam ini insyaallah atau pada kesempatan ini kita akan mencoba memahami firman Allah di surah berikutnya, yaitu surah Al-Bayyinah, ya. Surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Hadhihi suratul Bayyinah, ini adalah surah Al-Bayyinah yang surah ini namakan Al-Bayyinah karena ada kata-kata Al-Bayyinah pada ayat pertama dan juga ayat keempat. Yang Al-Bayyinah di sini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita artinya bukti, ya, bukti. Al-Bayyinah, bukti. Namun yang dimaksud dengan Al-Bayyinah di sini adalah bukti kebenaran Rasul yang terakhir yang Allah utus kepada umat manusia. Al-Bayyinah adalah alamatun nubuwah, ciri-ciri kenabian yang terbukti nyata, terbukti benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat pertama Allah menyatakan bahwa lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir baik dari ahlu kitab maupun dari kalangan kaum musyrikin, mereka tidak akan munfakkina, tidak akan meninggalkan keyakinan mereka, tidak akan meninggalkan ideologi mereka. Baik orang Yahudi tidak akan meninggalkan keyahudiannya, begitu pula orang Nasrani tidak akan meninggalkan kenasraniannya. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik penyembah berhala juga tidak akan menghilangkan keyakinannya terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah, bukti nyata, bukti yang jelas akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang kafir itu ada dua, ada kafir min ahli kitab, ada kafir musyrik, ya. Ada kafir ahlu kitab, ada kafir musyrik. Ini Allah membedakan, ya, tidak sama antara kafir ahlu kitab dengan kafir musyrik. Kalau kafir ahli kitab itu ada dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut
kafir ahli kitab karena mereka dahulu pernah menerima kitab samawi. Ya, pernah mereka didatangi oleh para nabi, atau bahkan sebagian mereka masih meyakini kebenaran para nabi tersebut. Maka mereka disebut ahlu kitab, kafir ahli kitab. Dalam bidang fikih ada perbedaan-perbedaan status ya. Kalau ahlu kitab, Yahudi maupun Nasrani, kaum muslimin masih diperkenankan untuk muamalah dengan mereka. Boleh pemuda muslim menikahi wanita kafir ahli kitab, Nasrani ataupun Yahudi ya. Itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ya, ayat kelima ya, bahwa boleh menikahi perempuan musyrik atau perempuan kafir ahli kitab. Begitu juga sembelihan mereka boleh dinikmati, boleh dimakan oleh kaum muslimin ya, karena mereka dalam menyembelihnya menyebut nama Allah atau nyata-nyata juga beriman kepada Allah. Ya, itu dari segi perbedaan ya. Sementara musyrik yaitu kafir yang mempersekutukan Allah, penyembah berhala, pemuja patung, pemuja pepohonan, arwah leluhur dan sebagainya, mereka tidak dispesialkan seperti halnya ahlu kitab. Nah, orang Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang musyrik Makkah, mereka terus demikian dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kemusyrikan, dalam keadaan persekutukan Allah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Sampai datang kepada mereka bukti kebenaran dari Allah. Yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya bahwa al-bayyinah itu adalah rasulun minallah. Adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yatlu suhufan mutahhara, yang rasul ini adalah memiliki tugas membacakan lembaran-lembaran kitab suci ya. Jadi yang dimaksud dengan al-bayyinah adalah rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara, yang ketika itu tidak ada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika dilantik sebagai nabi, ketika pertama kali mendapat wahyu dan seterusnya, beliau menyampaikan, beliau membacakan Al-Quran kepada mereka, yatlu suhufan mutahharah ya. Yang dalam suhuf mutahharah, dalam lembaran-lembaran kitab suci yang dibacakan kepada mereka itu, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang lurus, ajaran-ajaran yang meluruskan ketersesatan mereka selama ini. Fiha kutubun qayyimah. Jadi Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu menghimpun apa yang dahulu pernah diwahyukan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, Al-Quran meluruskan informasi-informasi yang sumir, informasi-informasi yang tidak benar atau yang telah disimpangkan oleh para pendeta, para rahib-rahib mereka karena kepentingan duniawi mereka, ya, itu diluruskan oleh Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam menjalankan misinya, ya, beliau adalah sebagai nabi yang terakhir, yang sesungguhnya kedatangan beliau disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu dinanti-nanti oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Selama ini mereka mencari tahu kapan kiranya nabi yang terakhir akan diutus kepada mereka. Karena informasi kedatangan Rasul terakhir itu sudah termaktub, sudah termuat dalam kitab suci mereka. Ya, dalam Taurat, dalam Injil itu ada kabar, ada berita yang sangat jelas bahwa nabi yang terakhir akan Allah utus. Ya, dengan ciri-ciri yang sangat jelas, yang sangat detail. Sehingga digambarkan dalam banyak ayat bahwa ahlu kitab itu, para pendeta, para rahib, itu betul-betul kenal dengan nabi terakhir itu seperti mereka mengenal anak mereka.
alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul dengan identitas, dengan ciri nabi yang terakhir itu seperti halnya mereka kenal dengan putra-putri mereka. Ya, mungkin sangat jarang kalau ada orang tua yang nggak kenal dengan anaknya ya, sangat jarang. Tapi pada umumnya kita punya anak banyak sekalipun kita tahu ya. Kalau kita punya anak kembar pun kita tahu ya ciri-ciri atau anak kita nggak akan pernah keliru ya memanggil anak kita. Nah, ahlu kitab, para pendeta, para rahib itu sangat kenal dengan Rasulullah seperti halnya mereka kenal dengan anak-anak mereka. Karena ciri-ciri kenabian yang terakhir yang akan datang untuk menyelamatkan manusia itu semuanya termaktub ya, termuat dalam ajaran Taurat dan dalam ajaran Injil atau dalam ajaran kitab-kitab terdahulu mereka ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Maka tidak heran kalau kemudian ya ketika Abu Thalib paman Nabi membawa Rasulullah ikut berdagang ke Syam, beliau kemudian bertemu dengan pendeta, dengan seorang rahib ya yang bernama siapa? Yang bernama Buhaira ya atau Bahira. Itu memperingatkan Abu Thalib, ya jangan kamu bawa jauh-jauh keponakanmu ini. Karena Bahira ini melihat ada ciri-ciri kenabian pada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mewanti-wanti ya agar Abu Thalib ini jangan sampai keponakannya disakiti oleh orang-orang Yahudi yang selama ini mereka tidak senang, yang sering membunuh para nabi-nabi ya. Apalagi kalau nyata-nyata nabi yang terakhir ini bukan dari kalangan mereka. Nabi yang terakhir ini justru dari ya non Yahudi ya. Ini amat sangat berbahaya. Oleh karenanya pendeta tersebut menyarankan agar Abu Thalib segera selesaikan perniagaannya dan kembali pulang ke Mekah ya. Bahkan dalam banyak episode ya, episode kerasulan Rasulullah SAW ya, fakta-fakta yang menjelaskan kebenaran Rasulullah SAW itu sudah diungkap oleh mereka ya. Ketika mereka mempertanyakan, ketika orang-orang musyrik Mekah berkonsultasi dengan mereka tentang kebenaran Nabi Muhammad ya, orang Yahudi kemudian mencoba untuk mengetes kebenaran Nabi Muhammad, apakah betul beliau itu seorang nabi, seorang rasul. Orang-orang musyrik Mekah ini disuruh bertanya tentang ruh, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain. Kalau beliau bisa menjawab, maka beliau adalah seorang nabi dan rasul. Dan semua jawaban itu, semua pertanyaan yang merupakan ujian dari orang Yahudi itu dijawab oleh Rasulullah SAW dengan turunnya surah Al-Isra dan turunnya surah Al-Kahfi. Begitu juga ketika Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Heraklius ya, ditanya tentang identitas seorang yang mengaku sebagai nabi dari kalangan mereka itu, ya Abu Sufyan tidak berdusta ya. Dia sampaikan apa adanya tentang Nabi Muhammad SAW, dan Kaisar Romawi tersebut membenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan itu adalah ciri-ciri kenabian yang selama ini mereka yakini akan datang ya di akhir zaman. Tetapi sungguh pun begitu ya. Ternyata wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ternyata tidak semua ahlu kitab, tidak semua orang kafir ahlu kitab, apalagi orang musyrik, ketika Rasulullah datang kepada mereka itu, mereka serta-merta menyatakan beriman, walaupun mereka sangat tahu persis bahwa ini adalah nabi. Ya, mereka sangat kenal dengan Nabi Muhammad, tapi tidak serta mereka menyatakan beriman. Ya, kalau orang-orang Yahudi ya itu hanya sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Yang terkenal hanya seorang yang bernama Abdullah bin Salam saja ya, atau Ka'ab al-Ahbar ya. Hanya beberapa gelintir Yahudi saja kemudian yang menyatakan beriman. Begitu juga orang Nasrani, meskipun mereka sangat yakin ini adalah nabi, tetapi juga
sangat sedikit sekali mereka yang menyatakan diri beriman. Ya. Sampai ketika Najasyi, ya, Raja Nasrani Abesina yang didatangi oleh para muhajirin yang hijrah ke sana, ketika dibacakan surah Maryam, ya, Ja'far bin Abi Thalib membacakan kisah Maryam kepada Najasyi. Najasyi pun kemudian menitikkan air mata, kemudian menangis. Dia menyatakan beriman. Tetapi para pendeta di sekitarnya tidak menyatakan beriman. Ya, orang-orang Nasrani Abesina tidak menyatakan beriman. Begitu pula orang Nasrani Najran, ketika mereka bermujadalah, berdebat, bermubahalah dengan Rasulullah SAW, mereka datang ke Madinah, disampaikan fakta-fakta kebenaran tentang Isa Al-Masih yang sebenarnya, mereka tidak serta-merta beriman. Hanya sedikit saja di kalangan mereka yang menyatakan beriman. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi setelah datangnya Rasulullah kepada mereka ini, barulah, ya, ahlu kitab itu sebagian mereka menyatakan beriman dan sebagian mereka tetap dalam kekufuran. Begitu pula musyrik, ya, orang-orang musyrik, ada sebagian mereka yang langsung menyambut Rasulullah menyatakan beriman, namun ada juga yang mati-matian memerangi Rasulullah SAW. Ya, walaupun pada akhirnya kemenangan berpihak kepada Rasulullah SAW. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Jadi para ahlu kitab itu tidak berpecah belah, mereka tidak terpisah-pisah menjadi orang kafir, menjadi orang mukmin, kecuali setelah Rasulullah datang kepada mereka. Min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dalam beberapa ayat di surah Al-Baqarah dijelaskan, ya, kenapa orang-orang Yahudi itu meskipun sudah nyata betul, ya, kebenaran Rasulullah, mereka tetap saja dalam kekafiran. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, sebabnya kenapa mereka masih saja tidak mau beriman. Hasadan, ya, disebutkan hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian, ya, karena kedengkian dari diri mereka terhadap Rasulullah. Ya, mereka tidak rela kalau Rasul terakhir itu dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Yahudi. Mereka tidak rela menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ya, dalam hal ini mereka merasa bangga diri, mereka merasa ras yang tinggi, ya, sangat rasis mereka. Sampai saat ini pun begitu orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak rela dipimpin oleh Nabi terakhir yang ternyata berasal dari orang Arab. Meskipun selama ini mereka menakut-nakuti orang Aus dan Khazraj, ya, orang-orang penduduk Madinah, kalau datang Nabi terakhir, kalian akan kami perangi, kalian akan kami usir dari Madinah. Ya, begitu mereka selalu mengancam orang-orang Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka menjadi sahabat Ansor yang pertama kali menyatakan setia dan beriman kepada Rasulullah SAW, ya, agar tidak didahului oleh Yahudi. Ya. Ya. Jadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, setelahnya datang Rasulullah SAW, barulah, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, ya, sebagian mereka ada yang kafir dan sebagian mereka ada yang menyatakan diri masuk Islam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Sebenarnya orang-orang kafir atau manusia seluruhnya tidak pernah Allah memerintahkan mereka untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk mengabdi kepada Allah, kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali mereka mengabdinya, menyembah Allahnya, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama, ya, hanya kepada Allah. Jadi manusia tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan. Mereka harus mempersembahkan seluruh pengabdian mereka, dedikasi mereka dalam beribadah itu hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Harus betul-betul memurnikan. Ikhlas asal kata dari khalas, artinya murni, ya. Labanan khalisan itu susu yang murni, yang tidak bercampur dengan darah dan tidak bercampur dengan kotoran. Jadi ketika kita beramal dengan ikhlas, itu artinya kita memurnikan penghambaan diri kita hanya kepada Allah. Ya. Salat kita, puasa kita, semata-mata itu hanya karena Allah. Kalau ada sedikit saja kita tujukan kepada selain Allah, itu dia lagi ikhlas, dia lagi mukhlis. Yang ada adalah musyrik.
Yang ada adalah musyrik. Wa ma tafarraqa wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi sama sekali sebenarnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani maupun musyrik itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan persembahan apapun, melakukan pemujaan apapun terhadap Allah, kecuali mereka melakukannya dengan penuh keikhlasan. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Begitu juga mendirikan salat, menunaikan zakat, itu semua harus mereka lakukan semata-mata mukhlishina lahuddin, semata-mata mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah ajaran yang lurus, itulah ajaran yang benar. Jadi nyata bahwa berdasarkan ayat ini, keyakinan orang Yahudi, keyakinan orang Nasrani itu adalah keyakinan yang bengkok, ya, keyakinan yang tidak lurus, keyakinan yang mengarah kepada neraka. Yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, mereka adalah al-maghdubi alaihim waladdallin, mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Dan yang lurus adalah as-siratal mustaqim, yang lurus adalah dengan mengikuti jalan agama Islam ini. Kalau mereka masuk Islam, mereka menyatakan diri beriman kepada Muhammad, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah. Lalu pada ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini vonis yang Allah jatuhkan kepada orang-orang kafir yang padahal Rasulullah sudah datang kepada mereka, ajaran Islam sudah disampaikan kepada mereka, tetapi mereka masih tetap dalam kekufuran, ya, masih tetap mengingkari, ya, Rasulullah, mengingkari Allah, mempersekutukan Allah. Maka bagaimana, ya, hukuman Allah kepada mereka? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik yang dalam kekufuran, yang tidak mau menyatakan diri beriman kepada Rasulullah, kepada ajaran agama Islam yang dibawa oleh beliau, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka ketika mati di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka di neraka tersebut kekaikahum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi yang menyatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah syarrul bariyah itu adalah Allah. Bahwa mereka meskipun fisiknya manusia, meskipun mereka, ya, berpenampilan rapi, berbaju bersih, tapi mereka dalam pandangan Allah, ya, sangat hina, melebihi binatang, ya. Ulaika hum syarrul bariyah, lebih buruk dari binatang. Jadi orang-orang kafir itu dalam surat Al-Anfal, inna syarrad dawab, ya, indallahi alladziina kafaru. Mereka adalah binatang terburuk, binatang melata yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Jadi melebihi hewan sekalipun, ya. Inna syarrad dawab indallahi alladziina kafaru, ya. Bahkan di surat Al-Hijr, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u, gimana? Bal, apa gimana? Dalam surat wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, mereka senang-senang, ya. Dan mereka digalaukan, disibukkan dengan cita-cita mereka. Mereka akan tahu akibat dari kekufuran mereka. Dalam surah Muhammad, ya, atau di surah Al-Fath, di surah Muhammad, ya, gimana ayatnya? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Jadi orang-orang kafir itu di dunia mereka bersenang-senang, mereka makan minum itu seperti binatang, kal an'am, ya, kama ta'kul an'am,
Jadi tidak ada bedanya, ya. Mereka dengan sapi, tidak ada bedanya dengan kerbau, tidak ada bedanya dengan monyet, ya, tidak ada bedanya. Orang-orang kafir itu seperti binatang. Wan naru maswal lahum, dan neraka tempat tinggal mereka. Jadi tidak heran kalau mereka itu apa saja dimakan, ya. Bukan hanya hewan yang halal yang mereka makan, ya. Kampret dimakan, ular dimakan, tikus dimakan, ya, kucing dimakan, apa saja mereka makan karena mereka itu lebih, ya, lebih daripada binatang, ya. Kalau singa hanya makan daging saja, ya, hanya makan daging pun pilih-pilih hewan yang enggak semuanya dimakan. Ya, tapi manusia yang kafir itu apa aja dimakan, ya. Mereka melebihi daripada hewan, ya. Jadi tidak heran, ya, kalau mereka tidak berpakaian, ya, tidak punya rasa malu mempertontonkan aurat, itu karena mereka binatang, ya. Tidak malu kelihatan auratnya seperti monyet, ya, nggak berbaju, nggak malu, ya. Karena mereka lebih, ya, buruk daripada binatang. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka sangat berbahaya kalau di negeri dengan bermayoritas muslim kemudian ada pemimpin yang kafir memimpin kaum muslim, sangat berbahaya, ya. Ya, sangat ironi, ya, kalau di negeri yang mayoritas muslim ternyata pejabat-pejabatnya ini binatang-binatang, ya. Yang ada akhirnya, ya, uang rakyat dikorupsi, ya, dizalimi para ulama-ulama kita. Ini tidak heran kalau karena mereka itu adalah syarul bariyah, ya, lebih buas dari binatang. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang menyatakan diri masuk Islam, beriman kepada Rasulullah, lalu beramal soleh seperti para sahabat muhajirin, sahabat ansor, dan juga Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, Raja Najasyi, dan lain sebagainya. Mereka yang menyatakan diri beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan penuh kerelaan hati dan melaksanakan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi keimanan kita kepada Allah itu mengangkat derajat kita, ya. Dalam pandangan Allah kita dimuliakan. Orang-orang yang beriman dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi Bilal bin Rabah yang Habasyi, orang negro, orang berkulit hitam, itu lebih mulia daripada Abu Lahab yang ganteng, ya. Daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal, yang mereka walaupun Arab tapi tidak menyatakan diri beriman, ya. Salman Al-Farisi itu lebih mulia, ya, daripada orang-orang kafir yang kemudian tidak beriman kepada Rasulullah SAW, meskipun mereka dari kalangan ningrat, mereka dari kalangan Arab, ya. Karena mereka tidak beriman, maka mereka, ya, tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum khairul bariyah. Lalu bagaimana kalau orang kafir tadi, kalau meninggal, kalau di akhirat nanti mereka akan masuk neraka jahanam? Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang beriman itu ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka di akhirat nanti akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa jannatu adn, surga Aden. Surga Aden itu surga yang penuh kenikmatan, Aden, ya. Jadi orang-orang yang beriman meskipun di dunia terkadang susah hidupnya, terkadang sengsara, terkadang dizolimi, terkadang dikucilkan, terkadang tidak mendapatkan status sosial, tetapi di akhirat nanti jazaohum inda rabbihim. Orang-orang beriman itu tidak perlu berkecil hati. Mereka yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW akan diberikan oleh Allah jannatu adnin, surga yang penuh dengan kenikmatan.
Tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, tajri min tahtihal anhar. Ini personifikasi ya. Ada yang menyatakan seperti dikemukakan dalam surat Ar-Rahman ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bahwa orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya itu, yang kemudian mereka beriman, mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad, mereka akan diberikan dua surga, jannatan, surga dunia dan surga akhirat. Ya, surga dunia itu berupa apa? Tajri min tahtihal anhar ini. Ya, tajri min tahtihal anhar itu personifikasi gambaran dari surga dunia yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya. Maksudnya seperti apa tajri min tahtihal anhar itu? Apakah benar orang-orang beriman itu diberikan sungai-sungai di dunia, diberikan sungai Ciliwung, sungai Kalibaru sebagainya? Ya, apakah itu yang dimaksud? Jadi sebagian ulama menyatakan bahwa tajri min tahtihal anhar ini adalah ketenangan hidup, ya, ketenangan hidup yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Ya, seperti dikemukakan dalam surah apa? Surah Al-Fatah ya, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan hidup di hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan hidup itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Ya. Sementara yang tidak beriman tidak akan diberikan ketenangan hidup. Ya. Ya. Tajri min tahtihal anhar itu seperti ya, kalau suatu tempat misalnya ada villa yang indah gitu ya, kemudian di situ ada sungai-sungai kecil yang mengalir, ya itu suasananya seperti apa? Ya, suasananya pasti tenang ya. Kalau ada rumah gitu ya, ada rumah makan atau ada villa, hotel dan sebagainya, kemudian di halamannya ada sungai-sungai yang mengalir ya, ada kolam-kolam ikan dan sebagainya, itu yang ada adalah suasana yang tenang, suasana yang damai, suasana yang sejuk. Itu menggambarkan suasana hati orang beriman ya. Orang beriman itu ya secara spesial, secara khusus Allah berikan ketenangan kepada mereka ya, meskipun tadi ya, meskipun hidupnya susah di dunia ya, meskipun ekonominya lemah, meskipun tertindas, bahkan meskipun di penjara sekalipun, orang beriman itu dalam keadaan tenang. Ya, hatinya tenang. Yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir tersebut. Walaupun mereka berhidup mewah, walaupun mereka bergelimang harta, tapi ketenangan tidak diberikan kepada mereka. Ya, mereka tidak bisa membeli ketenangan itu dengan uang mereka, dengan jabatan mereka, dengan harta benda mereka ya. Maka tidak heran kalau kemudian mereka bunuh diri, kemudian mereka mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dengan narkoba, overdosis ya, dengan menjatuhkan diri di gedung yang tinggi dan lain sebagainya. Karena ketenangan hidup tidak diberikan kepada mereka ya. Tidak bisa mereka beli ya dengan uang yang mereka miliki. Orang sekelas Michael Jackson misalnya kurang senang bagaimana hidupnya ya, popularitasnya ya, keterkenalan, tapi bagaimana akhir hidupnya. Begitu juga tokoh-tokoh lain ya, yang tidak sedikit yang mereka kemudian justru mengakhiri hidupnya dengan tragis karena tidak ada ketenangan yang mereka dapatkan. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman karena juga mereka ridho kepada Allah ya. Ini salah satu nikmat lain yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu akan diberikan keridhaan Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar daripada surga. Ya. Betapa ketika Allah ridho kepada hambanya, maka apapun yang diminta oleh hambanya akan diberikan. Apalagi hanya sekedar surga ya. Pasti ya, kalau Allah sudah ridho kepadanya, maka ya, berbagai kenikmatan
sudah Allah siapkan untuknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi keridhaan Allah itu berbanding lurus dengan keridhaan kita. Kalau kita menyatakan ridho dengan agama Allah, dengan syariat Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Ketika kita menyatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, muhajirin dan ansor, mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum, ya, karena mereka ridho, ya, dengan syariat yang mereka yakini, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka, mereka tidak pernah ngeyel, tidak pernah membantah. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasul, mereka mengatakan kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na. Tidak pernah ada sahabat-sahabat yang mengeluh, sahabat-sahabat yang mengundurkan diri dari perjuangan bersama Rasulullah, ya. Mereka betul-betul rela, meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka hijrah ke Habsyah, ya. Pertama kali mereka naik perahu tuh, nyebrang dari Yaman menuju Ethiopia, itu hal yang luar biasa yang belum pernah mereka lakukan. Bukan hanya itu, mereka juga dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik Mekah, ya. Sampai sudah ke Habsyah pun mereka terus dikejar. Begitu juga sahabat yang hijrah ke Madinah, itu bukan hal yang mudah hijrah ke Madinah itu. Bahkan Rasulullah juga harus berhari-hari bersembunyi dahulu baru bisa sampai ke Madinah. Bahkan mereka sudah sampai di Madinah pun mereka terus didatangi oleh orang-orang kafir itu, sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Ahzab. Itu ya luar biasa, ya, perjuangan kaum muslimin yang mereka begitu tulus, begitu ridho, begitu ikhlas, begitu menerima, ya, dengan sepenuh hati. Mereka sudah nggak pedulikan harta benda yang mereka tinggalkan di kampung halaman mereka. Mereka tidak lagi peduli meskipun harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, ya, semata-mata demi mempertahankan iman, demi mempertahankan agama yang mereka yakini ini. Maka kemudian mereka berhak mendapatkan gelar dari Allah radhiyallahu anhum, dikarenakan mereka ridho dengan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh, ya, sekalipun mengecilkan peran para sahabat, peran orang-orang yang bersama-sama Rasulullah berjuang, ya, tidak boleh, ya, kita bersikap seperti orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang memusuhi sahabat. Masya Allah, mereka memusuhi Abu Bakar, memusuhi Umar, melaknat Siti Aisyah dan lain sebagainya. Itu merupakan kekufuran lain, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang menyatakan diri sebagai orang Islam, tapi justru malah mengecilkan, bahkan bukan hanya mengecilkan, ya, menafikan peran para sahabat yang padahal Allah sudah radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah, balasan berupa surga yang penuh kenikmatan itu maupun ketenangan hidup di dunia yang Allah berikan itu, Allah akan berikan liman khasyya rabbah, mereka yang selama hidupnya punya rasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Ini sifat lain dari orang-orang yang beriman. Selain mereka beriman, mereka beramal soleh, mereka juga merasa punya khasyah, punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut itu menyebabkan mereka tidak berani sekalipun untuk durhaka kepada Allah. Ya, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dimonitor oleh Allah, ya. Takut dengan murka Allah, ya. Takut kalau Allah tidak ridho kepadanya. Takut, ya, kalau Allah murka kepadanya. Dzalika liman khasyya rabbah, maka orang yang punya rasa khasyah yang tinggi kepada Allah itulah yang akan mendapatkan kenikmatan surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua
sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah nyata betul, sudah jelas betul kerasulan beliau, kenabian beliau, ya. Tidak lagi ada yang bisa membantah kerasulan beliau, walaupun berbagai upaya dari orang-orang kafir, ya, untuk memadamkan cahaya agama yang beliau bawa, bahkan merendahkan derajat beliau, membuat karikatur beliau, melecehkan beliau, ya. Kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ya tidak pernah bisa digerus, tidak pernah bisa dikurangi, tidak pernah bisa dijatuhkan oleh orang-orang kafir tersebut. Ya, kita sudah yakin betul ya bahwa Islam ini adalah ajaran yang benar, bahwa Rasulullah adalah nabi dan rasul yang benar, yang datang dari Allah, yang membawa ajaran yang lurus, yang meluruskan ajaran sesat sebelumnya, yang kita semua wajib ya percaya, wajib beriman kepada beliau, dan juga semoga kita semua pantas ya menjadi pengikut beliau dan diakui oleh beliau sebagai umatnya, sebagai pengikutnya yang terus memperjuangkan ajarannya dari waktu ke waktu, mewariskan kepada generasi dari waktu ke waktu sampai hari kiamat. Dan semoga sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat, Allah juga ridho kepada kita semua. Demikian kajian singkat surah Al-Bayyinah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.